Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revita Putra Amelia dengan NIM 2240424. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait bisnis plan saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar bisnis dengan Ibu Etni Zulfa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Untuk teman-teman yang penasaran dengan bisnis plan saya, bisa disimak videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Sweet with Klepon adalah ide bisnis yang ingin saya jalankan di masa depan. Nah, Sweet with Klepon ini adalah usaha kuliner yang menggabungkan klepon tradisional Indonesia dengan inovasi modern dalam bentuk cake klepon. Nah, manfaat dari usaha saya ini termasuk melestarikan budaya kuliner Indonesia sembari menarik perhatian generasi muda dengan produk yang unik, kreatif, serta menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, klepon sendiri adalah jajanan tradisional Indonesia yang terkenal dengan tekstur kenyal dan rasa manis dari gula merah di dalamnya, serta taburan kelapa parut di luar. Nah, dalam konsep cake klepon, saya mengadaptasi klepon menjadi bentuk kue yang modern namun tetap mempertahankan cita rasa otentiknya. Nah, cake klepon akan memadukan kelembutan cake modern dengan sensasi kenyal dan manis dari klepon. Nah, dalam bisnis saya memiliki visi yaitu menjadi pelopor dalam menggabungkan cita rasa tradisional dan modern untuk menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan tak terlupakan. Adapun misi dalam bisnis saya yang pertama ada menyediakan berbagai macam makanan yang menggabungkan keunikan tradisional inovasi modern. Kemudian yang kedua menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses yang higienis untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu mengedukasi pelanggan tentang kekayaan kuliner tradisional Indonesia melalui sentuhan modern. Sweet with Klepon menawarkan berbagai variasi cake klepon dengan rasa dan tampilan yang menarik. Nah, bisnis saya ini memanfaatkan bahan-bahan lokal yang berkualitas tinggi dan menggabungkan metode tradisional dengan teknik pembuatan kue modern untuk menghasilkan produk yang menarik bagi pasar yang lebih luas. Nah, dalam bisnis saya ada variasi produk. Yang pertama ada classic cake klepon, yaitu kue klepon original dengan rasa klepon asli. Nah, kemudian yang kedua ada coklat klepon cake, di mana cake klepon dengan lapisan coklat. Kemudian yang ketiga ada cheese klepon cake, di mana cake klepon dengan lapisan keju, dan fruit infused klepon cake, di mana cake klepon dengan tambahan buah segar seperti mangga, stroberi atau durian. Nah, adapun variasi tambahan toppingnya seperti coklat meleleh, keju, matcha, dan oreo. Globalisasi memungkinkan bisnis saya, Sweet with Klepon, untuk menjangkau pasar internasional melalui platform online dan media sosial. Nah, saya juga dapat belajar dari tren kuliner global dan menerapkannya untuk terus berinovasi. Dengan adanya pengaruh globalisasi, tentu membawa tantangan tersendiri dalam perjalanan bisnis saya. Yang pertama, ada persaingan pasar yang ketat. Nah, dengan banyaknya bisnis kuliner yang menawarkan produk serupa, membuat pasar menjadi sangat kompetitif. Nah, cara saya dalam mengatasi hal ini yaitu dengan diferensiasi produk, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan dan branding yang kuat. Kemudian yang kedua ada perubahan preferensi konsumen, di mana tren konsumen dapat berubah dengan cepat dan mempengaruhi permintaan produk. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan survei rutin dan riset pasar untuk memahami tren konsumen dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi, di mana fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan diversifikasi produk dan layanan serta pengelolaan keuangan yang hati-hati untuk menjaga stabilitas bisnis. Ekonomi makro dan mikro juga membawa pengaruh tersendiri bagi bisnis saya. Pada ekonomi makro, di mana kondisi ekonomi global seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang akan mempengaruhi harga bahan baku dan daya beli konsumen. Untuk ekonomi mikro sendiri, di mana dinamika pasar lokal seperti kompetisi dan harga sewa tempat usaha akan mempengaruhi biaya operasional dan strategi harga pada bisnis saya. Untuk etika
ketika bisnis, saya akan memastikan praktik bisnis yang adil, jujur, dan transparan dalam semua aspek operasi, termasuk hubungan dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan. Untuk tanggung jawab sosialnya sendiri, saya juga akan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi limbah. Untuk contoh kegiatan yang akan saya terapkan dalam bisnis saya, contoh kegiatan tanggung jawab sosialnya yaitu akan menerapkan program pengurangan sampah plastik, kemudian donasi kepada komunitas lokal, dan kegiatan edukasi tentang gizi dan kuliner tradisional. Berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan bisnis yang saya jalankan sebagai perusahaan kecil perseorangan, untuk kelebihannya yaitu mudah dibentuk, kemudian operasionalnya sederhana, dan saya tidak perlu membagi laba, atau bisa dikatakan seluruh keuntungan menjadi milik saya sebagai pemilik. Tetapi juga ada kelemahannya. Yang pertama, keterampilan dan kemampuan manajemen terbatas. Kemudian yang kedua, risiko bisnis ditanggung sepenuhnya oleh saya sebagai pemilik. Kemudian yang ketiga, sulit untuk mengikuti perkembangan pesat dalam bisnis. Dan yang keempat, sumber dana terbatas hanya pada saya sebagai pemilik. Namun ada langkah-langkah yang mungkin bisa saya lakukan untuk mengatasi kelemahan ini. Yang pertama, saya bisa mengikuti pelatihan manajemen, kemudian memperdalam pengetahuan terkait bisnis saya. Saya juga bisa mencari mentor untuk membimbing saya dan menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, diversifikasi produk, riset besar mendalam, dan menjaga cadangan keuangan sebagai buffer yang dapat mengurangi risiko. Kemudian yang ketiga, saya bisa berlangganan publikasi industri, kemudian bergabung dengan komunitas bisnis dan menghadiri seminar, serta memanfaatkan teknologi terjangkau untuk membantu mengikuti perkembangan bisnis. Untuk alternatif dari sumber dana, saya bisa melakukan pinjaman usaha kecil dan menjaga arus kas yang sehat dan mengelola pengeluaran dengan bijak, serta dapat mengatasi keterbatasan modal. Berkaitan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam bisnis Sweet Fit Club saya, yang pertama ada manajemen bisnis, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya dalam bisnis. Kemudian yang kedua ada kemampuan dalam inovasi produk, yaitu kreativitas dan kemampuan untuk mengembangkan produk baru yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan dalam pemasaran digital, yaitu keahlian dalam menggunakan platform digital untuk promosi dan penjualan. Kemudian yang keempat ada kemampuan dalam manajemen keuangan, yaitu kemampuan untuk mengelola arus kas, penganggaran, dan perencanaan keuangan. Untuk gaya kepemimpinan yang akan saya terapkan dalam bisnis saya yaitu Sweet Fit Club, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana saya sebagai pemimpin akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota bisnis saya dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan pengaruhnya kualitas SDM dalam bisnis, menurut saya kualitas SDM sangat penting karena karyawan yang terampil, termotivasi, dan berkomitmen akan meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan layanan. Nah, pelatihan dan pengembangan untuk karyawan juga perlu untuk terus-menerus dilakukan guna memastikan karyawan ini tetap kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam bisnis yang dijalankan. Untuk tugas utama manajemen produksi dan operasi dalam bisnis yang akan saya jalankan nanti, yaitu yang pertama ada mengelola proses produksi dengan efisien, kemudian yang kedua ada memastikan kualitas produk, selanjutnya yang ketiga ada mengatur persediaan bahan baku, kemudian yang keempat mengawasi operasional harian, serta melakukan kontrol kualitas dan peningkatan secara terus-menerus. Terkait dengan langkah-langkah pembuatan, yang pertama untuk pelepan sendiri, langkah yang pertama yaitu mencampurkan tepung ketan, tepung beras, dan garam. Kemudian langkah yang kedua yaitu memasukkan pasta pandan, lalu air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonan bisa dipulung. Kemudian yang ketiga ada ambil sedikit adonan lalu diisi dengan gula merah dan dibulatkan. Kemudian langkah yang keempat yaitu masukkan bola-bola klepon ke air mendidih. Kemudian langkah yang kelima yaitu jika sudah mengembang dapat diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya klepon yang sudah matang tadi bisa dibaluri dengan parutan kelapa yang kering. Untuk langkah-langkah pembuatan kuenya, yang pertama ada memasukkan gula pasir, SP, telur, dan periksa pandan ke dalam wadah. Langkah yang kedua yaitu mixer bahan yang tadi hingga mengembang. Kemudian langkah yang ketiga memasukkan susu kental manis ke dalam adonan. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu jika sudah mengembang masukkan tepung terigu dan mixer kembali hingga tercampur. Kemudian langkah yang kelima yaitu memanaskan mentega hingga cair. Kemudian yang keenam yaitu memasukkan mentega cair tadi ke dalam adonan. Langkah yang ketujuh yaitu mengaduk
mentega cair tadi dengan adonan hingga tercampur rata. Kemudian yang ke-8 yaitu tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian yang ke-9 yaitu panggang adonan dengan oven selama kurang lebih 30 menit. Dan selanjutnya untuk langkah buttercream, yang pertama ada kocok mentega putih dengan mixer dengan kekuatan sedang sampai lembut. Langkah yang kedua yaitu memasukkan semua bahan yang ada untuk buttercream lalu mixer dengan kekuatan sedang sampai mengembang dan ringan. Itu kurang lebih 15-20 menit. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengocok buttercreamnya hingga mengembang dan ringan. Jika sudah, berarti buttercream tersebut sudah bisa digunakan. Berkaitan dengan strategi pemasaran, saya menggunakan marketing mix dengan elemen 7P, yaitu yang pertama ada produk, di mana produk kami adalah cake klepon dengan berbagai rasa dan bentuk yang menarik dan inovatif. Kemudian yang kedua ada price, di mana penetapan harga yang kami lakukan akan disesuaikan dengan variasi produk. Untuk harga originalnya yaitu 28.000. Kemudian yang ketiga ada place, di mana distribusi kami akan melalui toko fisik, outlet di pusat perbelanjaan dan platform online. Kemudian yang keempat ada promotion, di mana kami akan melakukan promosi melalui media sosial, influencer, event kuliner, dan program loyalitas pelanggan. Kemudian yang kelima ada people, di mana kami akan mengutamakan pelayanan pelanggan yang ramah, profesional, dan berpengetahuan baik tentang produk. Kemudian yang keenam ada proses, di mana proses produksi yang akan kami lakukan akan dipastikan secara efisien, higienis, dan standar tinggi, serta sistem pemesanan yang mudah dan cepat. Kemudian yang ketujuh yaitu physical evidence, di mana kami akan menata toko kami menjadi menarik, bersih, dan nyaman, serta kemasan produk yang estetik, informatif, dan kuat atau tahan lama. Berhubungan dengan STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentasinya, bisnis saya akan mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku. Contohnya seperti generasi milenial dan Gen Z, kemudian pecinta kuliner tradisional, dan pelanggan yang mencari pengalaman kuliner yang unik. Selanjutnya untuk targeting, kami akan menentukan segmen pasar yang paling potensial dan mengarahkan upaya pemasaran kepada segmen tersebut. Kemudian yang ketiga ada positioning. Di sini kami akan menempatkan cake klepon sebagai produk kuliner yang inovatif, berkualitas tinggi, dan representatif dari budaya Indonesia. Nah, kami akan konsisten dalam memperkuat branding sehingga produk kami akan selalu diingat oleh masyarakat. Nah, untuk manajemen keuangannya, di sini saya sudah menyusun biaya yang akan saya keluarkan nanti dalam menjalankan bisnis sweet klepon ini. Nah, untuk biaya produksinya itu sebesar 1.400.000 untuk 100 porsi. Kemudian ada biaya pemasaran sebesar 300.000 dan biaya operasional sebesar 150.000. Sehingga total modal yang saya butuhkan itu sebesar 1.850.000. Kemudian di sini juga ada proyeksi perhitungan laba, di mana saya menginginkan margin sebesar 50% dari harga pokok yang saya peroleh yaitu 18.500, sehingga saya memperoleh harga jual yaitu sebesar 28.000. Berhubungan dengan sistem informasi dan manajemen teknologi dalam bisnis sweet klepon, di sini kami menggunakan sistem manajemen informasi untuk mengelola inventaris, penjualan, dan analisis data pelanggan. Nah, teknologi digital seperti e-commerce dan pemasaran media sosial akan kami gunakan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk sistem informasi ini akan memungkinkan pelacakan kinerja penjualan, pengelolaan stok secara real time, dan analisis perilaku pelanggan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan terkait bisnis plan saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.